Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membasahi lisan-lisan kita dengan pujian-pujian kepadanya sebagai bentuk pengakuan dan kesadaran diri kita akan begitu banyak nikmat dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang nampaknya dengan segala kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita, masih terlalu banyak hak-hak Allah yang kiranya kurang kita tunaikan dengan semestinya. Semoga dengan banyaknya kita bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana di Ahad pekan kedua, kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah orang-orang teladan, orang-orang saleh, yang mana pada kesempatan beberapa waktu terakhir kita mencoba untuk mengenal kilasan tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara bagian yang terdepan adalah istri-istri beliau, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda dari kaum muslimin. Di kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan menyampaikan cuplikan tentang salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nasab dan kedudukan yang mulia, yaitu adalah Sofiyah bintu Huyai. Ya, Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai merupakan seorang wanita terhormat di antara salah satu dari wanita-wanita Bani Nadir. Ya, Bani Nadir itu apa? Bani Nadir itu adalah Yahudi. Jadi background dari Sofiyah bintu Huyai adalah backgroundnya Yahudi. Dan beliau kalau dirunut ke atas itu masih keturunan dari Nabi Yakub dan juga keturunan dari Nabi Harun. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana kita pernah sebutkan di awal, di antara salah satu hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beberapa wanita, di antara salah satunya adalah untuk membuat sekat atau jeda itu menjadi lebih tipis, terutama antara suku-suku, bangsa-bangsa yang sebelumnya memiliki permusuhan yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Dan di antara mereka yang memiliki permusuhan sangat keras terhadap kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang
orang Yahudi di saat itu ada beberapa kabilah, di antaranya Bani Nawir, Bani Qunaiqah, ya Bani Quraidah. Maka salah seorang di antara mereka dari Bani Nawir ini ada seorang putri yang bernama Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai, ya Huyai ini nama bapaknya, dan bapaknya ini latar belakangnya adalah benci sangat amat dalam terhadap Islam. Nah, ya Sofiyah bin Akhtal bahkan termasuk di antara pembesar-pembesar orang-orang Yahudi yang sangat terkenal. Sofiyah sebelum dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sempat menikah dengan yang pertama Salam bin Mushkim. Kemudian setelah itu dicerai, kemudian menikah dengan seorang yang lain yang bernama Kinanah. Namun dari dua pernikahan beliau ini, ya baik yang pertama dengan Salam atau kemudian dengan Kinanah, ya beliau belum dikaruniai keturunan. Sampai suatu saat terjadi perang yang besar yang juga cukup terkenal, yang mana dalam peperangan ini memiliki beberapa konsekuensi. Perang ini terjadi di tahun 7 Hijriah, dikenal dengan nama Perang Khaybar. Ya, Perang Khaybar. Di Perang Khaybar ini terjadi di tahun 7 Hijriah. Di waktu perang inilah Nabi SAW sempat diberikan hadiah makanan oleh seorang wanita Yahudi yang ternyata pada makanan itu ada racun. Dan dari sinilah titik awal Nabi SAW sakit, yang nanti sakitnya ini berkepanjangan sampai kemudian di tahun awal 11 Hijriah beliau wafat. Kemudian di Khaybar ini, gak lama setelah perang Khaybar ini, Abu Hurairah masuk ke dalam Islam. Sehingga Abu Hurairah masa keislamannya itu kurang lebih sekitar 3 tahunan. Nah, pada perang Khaybar ini, bapaknya Sofiyah yang bernama Huyai bin Akhtal, ya meninggal alias mati. Dan kemudian putrinya Sofiyah ini termasuk wanita-wanita yang ditawan. Ayo. Maka setelah peperangan terjadi, seperti biasa, ya ada ghanimah yang dikumpulkan, kemudian ada tawanan-tawanan yang kemudian nanti dikumpulkan, kemudian dibagi kepada para pejuang. Nah, di antara waktu itu pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang sahabat yang bernama Dihyah. Ya, Dihyah ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ma'ruf, yang terkenal dengan ketampanannya, yang pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan menyerupai rupa dari sahabat ini. Maka dia datang kepada Nabi, kemudian ya beliau berharap kepada Nabi untuk diberikan tawanan perang. Maka dia ini kemudian mengambil salah seorang tawanan perang, ya seorang wanita untuk dijadikan budak. Nah, yang terpilih adalah Sofiyah bintu Huyai ini. Yang terpilih awalnya adalah Sofiyah bintu Huyai. Jadi Sofiyah awalnya ketika menjadi tawanan, yaitu menjadi pemilikan dari Dihyah. Sampai suatu saat ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Nabi bahwasanya yang dipilih oleh Dihyah, seorang wanita Sofiyah namanya, itu sepertinya kurang pas kalau menjadi miliknya Dihyah. Kenapa? Karena Sofiyah ini seorang wanita bangsawan, kemudian tersohor di kalangan orang Yahudi,
kemudian bapaknya juga termasuk orang-orang besar dari kalangan Yahudi. Beliau sahabat ini menyebutkan sepertinya kurang pas, kurang sekufu kalau seandainya dimiliki oleh dia. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba meng-cross check apa benar ada seorang wanita putri dari orang Yahudi, putri dari pembesar Yahudi yang tertawan dan diambil oleh dia. Ternyata betul, Sofia wanita tersebut dipilih oleh dia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada dia, wahai dia, silakan kamu pilih tawanan yang lain. Adapun tawanan ini yang merupakan wanita Yahudi ini dan kemudian putri dari seorang tokoh besar Yahudi, ya ini nanti akan ya diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ya dia mencari tawanan yang lain dan Sofia ini kemudian ditemui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Sofia ya ditemui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofia ditawarkan untuk menjadi istri Nabi dengan mahar dibebaskan dari seorang budak. Ya, jadi maharnya adalah dibebaskan dari status perbudakan menjadi status ya manusia umumnya atau menjadi orang yang merdeka. Baik. Maka kemudian hal tersebut disepakati dan diiyakan oleh Sofia bintu Huyai. Maka kemudian ya terjadilah pernikahan tersebut, yang kemudian ada walimatul urus dan yang lainnya. Nah, setelah rahmatullah maka ya Maha Suci Allah, zat yang membolak-balikan hati. Sofia yang awalnya adalah seorang putri dari wanita yang sangat benci kepada Islam, dan kemudian juga kebalikannya, bapaknya Sofia ini adalah orang yang sangat dibenci oleh Nabi SAW karena permusuhannya yang sangat-sangat erat, yang sangat kuat dan sangat mendarah daging terhadap Islam. Ya, sampai Nabi SAW pernah berkata, walam yazal abuki min asyaddi yahudi adawatan hatta qatalahullah. Wahai Sofia, ketahuilah bapakmu dulu itu adalah orang yang sangat saya benci. Kenapa? Karena permusuhannya terhadap Islam itu sangat luar biasa. Sampai takdir Allah memutuskan bahwasanya bapaknya yaitu Huyai bin Akhtal ini kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Sofia membela diri. Wahai Rasulullah SAW, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, yang namanya seorang itu tidak akan membawa beban dari siapapun. Urusan bapak, urusan anak, urusan anak. Artinya kalau memang dulu bapaknya adalah orang yang benci kepada Islam, adapun sekarang saya ini sudah masuk Islam, jangan dibawa urusan bapak dengan urusan saya. Ini adalah sedikit pembelaan dari Sofia, dan tidak ada maksud dari Nabi SAW untuk kemudian mendiskreditkan Sofia, tapi Nabi hanya ingin menceritakan bagaimana dulu ya status bapaknya tersebut benci kepada Islam, dan juga kebalikannya Nabi kepada bapaknya tersebut. Nah, bahwa kemudian ya Sofia, Nabi SAW berkata kepada Sofia, ya Sofia, ikhtari, ya silakan engkau memilih. Ikhtartil Islam amsaktuki li nafsi. Jika kamu mau masuk ke dalam agama Islam, engkau akan menjadi istriku. Wa in ikhtartil yahudiyah fa asa an a'taqa fatalhaqi biqaumiki. Ya, tapi kalau seandainya engkau tetap memilih ya keyakinan Yahudi, engkau telah berada di atas keyakinanmu tersebut, silahkan engkau bisa pulang kepada kaum. Maka Nabi SAW setelah tadi ya mendapati atau bertemu dengan Sofia ditawarkan oleh Nabi dua, imma masuk ke dalam Islam kemudian nanti dibebaskan dan akan menjadi istri Nabi, atau yang kedua, kalau tetap memilih Yahudi silahkan
maka bisa kembali kepada kaumnya dalam keadaan bebas dan selamat. Nah, maka kemudian apa dikatakan oleh Sofia? Maka Sofia mengatakan, la katahu Islam wa saddaqtu biki qabla an tad'uni. Wahai Rasulullah SAW, ketahuilah, sesungguhnya saya itu sudah ada kecenderungan untuk memeluk Islam sebelum adanya tawaran ini. Ya, jadi sebelum adanya tawaran ini, Sofia itu sudah ada kecenderungan kepada Islam dan sudah membenarkan tentang kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika kau berikan pilihan ini, ya tentu saya akan memilih Islam karena memang sebelum ini saya sudah yakin dengan kebenaran Islam tersebut. Akhirnya kemudian ya Sofiyah pun masuk ke dalam Islam dan kemudian menjadi salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang rahmanallahu wa iyyakum. Kemudian ya, yang terjadi setelah itu adalah beberapa para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran. Ya, apa yang membuat penasaran? Karena mereka memiliki partner dari salah satu ya kabilah apa? Kabilah Yahudi. Beberapa yang lain adalah orang-orang Quraisy. Beberapa yang lain adalah orang-orang yang memang dari awal-awal masuk Islam. Nah, sekarang partner barunya backgroundnya adalah siapa? Yahudi. Nah, maka apa sebetulnya latar belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofia? Sebagaimana tadi ya kita sebutkan di awal, yang pertama adalah diantaranya untuk ya membuat gap itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar, sehingga lebih ada usaha dari Nabi untuk meredam permusuhan dan pertikaian antara siapa? Antara kaum muslimin, orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Dengan adanya pernikahan, dengan adanya kekerabatan ini ya menjadi kebiasaan orang Arab. Kalau sudah terjadi ikatan pernikahan, mereka akan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah ta'lif qulub, yaitu untuk melembutkan hati Sofia, semoga kuat dalam keimanan dan kemudian yang selanjutnya adalah memiliki andil di dalam Islam kedepannya. Nah, setelah rahmanallahu wa iyyakum, tapi ternyata ketika awal Sofia masuk ke dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ujian. Ujian yang pertama adalah datang dari madu-madunya, dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya, di antara yang pertama-tama menemui Sofia adalah Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab. Nah, ini kan beda background, Pak. Sofia bapaknya adalah orang yang sangat membenci Islam. Sedangkan Hafsah bapaknya adalah bestinya Nabi, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Nah, Sofia kemudian ketika bertemu dengan Hafsah, ada Hafsah sedikit menyeletuk, ya, sedikit berucap mengatakan ibnatu Yahudi, wahai anak perempuan dari seorang tokoh Yahudi. Nah, gitu ya. Dapat ucapan seperti itu, Sofia nangis. Ya, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tanya, kenapa kamu nangis? Apa yang membuatmu nangis? Kata Hafsah tadi, kata Sofia bilang, tadi Hafsah ngomong begini, saya itu putri dari seorang Yahudi. Maka dibela oleh Nabi, kenapa kamu gak bilang kamu ini cucunya Nabi? Nah, gitu. Cucunya Nabi siapa tadi? Ya, kalau dirunut ke atas, beliau itu memang Yahudi, dan Yahudi itu kan keturunan dari siapa? Nabi Yakub. Ya, seperti itu. Yahudi itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Dan kamu adalah keturunan dari seorang nabi, dan kamu adalah saudara dari seorang nabi. Maksudnya siapa? Nabi
Nabi Yusuf. Artinya Sofia, kamu gak perlu bersedih. Kalau kamu dibilangin sama Hafsah bahwasanya engkau adalah putri seorang Yahudi, jawab balik, saya ini adalah cucunya Nabi dan saudaranya Nabi. Maksudnya adalah di jalur atasnya. Maka kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Hafsah dan mengingatkan Hafsah dengan mengatakan, ittaqillah, wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah begitu juga ketika kapan? Ketika awal-awal ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Sofia ya di perang Khaybar itu terjadi pernikahan, kemudian pulang ke Madinah. Ketika pulang ke Madinah, Sofia ini ditaruh di salah satu rumah dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lumrahnya orang yang baru berumah tangga, ya teman-temannya datang, kemudian nengokin, kemudian mengucapkan selamat dan yang lainnya. Nah, di antara rombongan yang datang kemudian mengucapkan selamat, ada seorang wanita yang menutupi identitasnya. Siapa wanita tersebut, Pak? Ya, beliau adalah Aisyah. Jadi Aisyah itu penasaran. Katanya Nabi ya menikahi Sofia. Sofia itu seperti apa? Ternyata Sofia adalah salah seorang putri bangsawan. Yang namanya bangsawan secara casing lebih berbeda. Ya, casingnya itu kelihatan lebih berbeda dibanding istri-istri Nabi yang lain. Casingnya itu lebih berkelas lah seperti itu. Nah, intinya adalah beliau termasuk di antara istri Nabi yang memiliki kecantikan di atas yang lainnya. Ini Sofia. Nah, kemudian setelah itu Aisyah datang. Ya, Aisyah datang ya, kemudian sembunyi-sembunyi, kemudian ingin tahu Sofia itu yang seperti apa orangnya. Nah, kemudian setelah itu Nabi tahu, wah ternyata Aisyah datang sembunyi-sembunyi karena pengen tahu partnernya. Setelah sudah ketemu, Nabi nanya kepada Aisyah, Aisyah, gimana menurutmu Sofia tadi? Apa Aisyah bilang? Anak Yahudi. Jadi sama seperti ucapannya siapa? Ucapannya apa? Hafsah. Tapi lagi-lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taquli, jangan bilang begitu. Innahu qad aslamat, dia ini sudah masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan Islamnya menjadi Islam yang baik. Nah, para sekalian rahmanallahikum, apa pelajaran dalam hal ini? Ya, inilah rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antara satu dengan yang lainnya kecemburuan itu ada, karena memang kecemburuan adalah salah satu sifat yang lumrah ya bagi seorang wanita. Nah, yang terpenting adalah bahwasanya setelah diingatkan oleh Nabi kepada Hafsah ataupun kepada Aisyah, urusan setelah itu adalah kelar, selesai. Nah, setelah rahmatullah wa yakum, ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya Sofia ini ya di antara salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki fisik agak berbeda dengan yang lain, ya fisik agak berbeda dengan yang lain. Maka Aisyah pun sempat ya datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, hasbuki bin Safiyah kada wa kada tani qasir. Ya Rasul, kenapa sih nikah dengan Sofia? Sofia itu kan perempuan yang pendek, kecil, seperti itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ya Aisyah, la taquli dzalik. Gak boleh ngomong seperti itu. Innaki laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Itu ucapan, kalau nggak ditaubatin, artinya nggak bertobat dengan ucapan itu. Ucapan itu kalau dicemplungin ke laut, itu bisa merubah warna laut menjadi hitam. Ya, itu bisa merubah warna laut menjadi hitam. Maknanya apa, Pak? Nanti akan kita sebutkan.
Kemudian selanjutnya Sofia, ya karena memang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia itu tidak lama, hanya berusia berapa tahun Pak? 3 tahun. Ya, Sofia dengan Nabi itu hanya 3 tahun. Dan di 3 tahun ini pun, ya qadarullah wa masya'afa'al, Sofia pun tidak dapatkan buah hati dari Nabi. Jadi di pernikahan pertamanya dengan Mushkim, atau yang kedua dengan Kinanah, atau yang ketiga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofia tidak mendapatkan apa-apa, tidak dapatkan buah hati. Nah, kemudian 3 tahun bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wafat, kemudian Sofia, ya Sofia tersebut yang melanjutkan kehidupannya. Nah, di fase-fase menjelang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya beliau iktikaf, ya baik di tahun itu atau kemudian di tahun akhirnya. Maka beliau ini termasuk di antara istri-istri Nabi SAW yang rutin atau yang sering menemui Nabi atau berkunjung kepada Nabi di tempat iktikafnya ketika 10 akhir Ramadan. Ya, beliau duduk, ya beliau ngobrol ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah selesai urusan, beliau keluar, beliau pamit, yaitu Sofia pamit dari Nabi, dan Nabi masih di Masjid Nabawi di tempat iktikafnya. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar Sofia keluar masjid, ada 2 orang, ya ada 2 orang yang jalan keburu-buru, sedangkan masjid pada saat itu kondisinya gelap, tidak ada pencahayaan seperti sekarang. Nah, ngelihat 2 orang berjalan terburu-buru, Nabi mengantisipasi jangan sampai 2 sahabat ini berpikiran macam-macam. Ya, Nabi itu sama perempuan, siapa tuh kok iktikaf ya bareng sama perempuan di masjid lagi, wah siapa tuh? Nah, Nabi gak ingin ada pemikiran yang macam-macam dari sahabatnya, maka langsung saja disampaikan oleh Nabi, ala rislikuma, pelan-pelan kalau jalan, gak usah keburu-buru, ya nanti pikirannya gak beres, pikirannya macam-macam. Ini Sofia, ini istriku Sofia. Kemudian beliau SAW menyampaikan lanjut sabdanya, ya inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia pada aliran darah. Nah, sekarang rahmatullah yakum. Ya, kemudian setelah itu, ya di antara kisah-kisah beliau dengan Sofia, bahwasanya ketika di akhir, ya di tahun-tahun, di bulan atau di Ramadan terakhir atau di bulan-bulan terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, ya sakit berat, dan bagaimana kisah sakitnya Nabi sudah kita sebutkan. Sofia ini di antara istri Nabi yang sangat sedih dengan kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau berucap, ya Rasulullah, kalau seandainya sakitnya ditukar dengan saya saja. Ya, kalau seandainya sakitnya ditukar dengan saya saja. Ini menunjukkan satu, yaitu kepedulian Sofia, kemudian cinta Sofia yang tinggi kepada Nabi, kemudian mau berkorban untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai qadarullah masya'afa'al, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya wafat. Nah, setelah rahmatullah yakin, dan Sofia termasuk di antara istri-istri Nabi yang memang memiliki semangat dalam urusan ibadah. Ya, jadi kalau kita sampaikan atau kita flashback ke belakang, istri-istri Nabi memang ya tidaklah Allah pilih kecuali memang memiliki keutamaan. Ya, bukan hanya dalam sisi satu fisik, kemudian yang kedua latar belakang kehormatan ya di kaumnya, tetapi diantaranya adalah mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli sholat sunnah. Kemudian juga diantaranya adalah ada yang ahli dzikir. Di antara ahli dzikir di sini yaitu adalah Sofia. Nah, assalamualaikum wa iyyakum.
ya kemudian Sofiyah pun ya wafat pada tahun 50 Hijriah, artinya kurang lebih setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau masih hidup sekitar 39 tahun. Ya, artinya 39 tahun beliau sendiri, ya, tanpa suami dan juga tanpa buah hati. Dan ini adalah salah satu tadi, ya, salah satu pengorbanan istri-istri Nabi. Kalau memang ingin menjadi istri Nabi dunia dan akhirat, konsekuensinya setelah Nabi meninggal ya sudah tetap dengan statusnya sebagai janda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mudah, ya, karena pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan siapa? Dengan Sofiyah, usia Sofiyah itu masih 17 tahun. Artinya ketika Nabi wafat, usia Sofiyah itu 20 tahun. Sebetulnya masih muda, ya, masih muda. Kemudian juga belum ada omongan, tapi beliau bersabar. Apa sabarnya, Pak? Sabar tetap ingin menjadi istri Nabi dunia dan akhirat. Apa bentuk ujiannya? Yaitu dia tadi sekitar berapa tahun, Pak? 39 tahun nunggu sampai kapan? Sampai meninggal, yang menyandang status dan gelar tersebut. Nah, sekalian rahmatullahi dan Sofiyah ini diantara istri-istri Nabi yang dimakamkan di Baqi', ya, yang berada di sebelah kiri pengimaman dari Masjid Nabawi. Sekalian rahmatullahi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Sofiyah ini yang singkat kehidupannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pengorbanannya dan kesabarannya begitu sangat luar biasa. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah hidayah. Hidayah dari Allah Ta'ala, yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya di antara yang sering diucapkan di dalam muqaddimah, ya, ketika di awal-awal kajian, ya, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, tidak ada yang mampu menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Berbanding terbalik, ya, antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Thalib, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan agar Abu Thalib masuk Islam, tapi qadarullah wafat di atas kekufuran. Di sini ada seorang ayah yang menjadi musuh Islam, yaitu adalah Huyai, tokoh Yahudi, tapi kemudian anaknya masuk Islam dan menjadi istri Nabi. Di kesempatan yang lain ada Abu Lahab, ya, seorang ayah, seorang bapak dan seorang paman yang sangat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan di dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabib ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bapaknya musuh Islam, anaknya ternyata masuk ke dalam Islam, ya, Utbah dan Utaibah, ya, dua anak dari Abu Lahab ternyata masuk Islam dan termasuk orang-orang yang memiliki andil besar di dalam Islam. Sekalian, inilah hidayah, ya. Hidayah adalah salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, ya, maka ketika orang tersebut mendapatkan hidayah, hidayah ini dijaga, karena hidayah ini mahal. Allah berikan hidayah ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kalau sudah hidayah itu didapat, dijaga dengan berdoa. Di antara doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka doa pertama yang ada dalam Al-Quran adalah doa tentang hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini poin pertama. Yang kedua, poin pertama berkaitan dengan hidayah dari sisi apa? Dari sisi tadi bapaknya Yahudi, anaknya masuk Islam. Dan yang kedua dari sisi hidayah adalah betapa cepat Allah berikan cahaya keimanan dan keislaman di dalam diri Sofiyah. Cepat, ya, ditawar, ketemu dengan Nabi, terus gak lama langsung masuk Islam. Nah,
ya. Lama kemudian masuk Islam. Nah, berbanding terbalik beberapa orang yang memang sudah mengaku Islam itu baik, Islam itu benar, tapi belum mau dan belum mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala memudahkan Sofiyah kepada hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Sofiyah, yaitu adalah tentang menjaga lisan, ya, tentang menjaga lisan. Bagaimana Nabi SAW marah kepada Hafsah dan kepada Aisyah, mengingatkan Hafsah dan Aisyah untuk tidak mengungkit hal tersebut, anak seorang Yahudi. Seperti itu. Sampai kemudian di dalam kesempatan yang lain Aisyah mengatakan Sofiyah kan seorang yang pendek kecil. Nah, ini kalau dalam permasalahan akhlak ini bisa masuk ke dalam bab ghibah. Dan ternyata dosa ghibah itu dosanya sangat besar. Ya, Nabi SAW menyebutkan laumu zijat bima'il bahr lama zajathu. Itu ucapan kalau dicemplungin ke laut bisa merubah warna lautan. Faedahnya apa? Faedahnya tadi, yaitu bagaimana seorang berusaha untuk menjaga lisan. Kalau ucapan seperti ini dosanya sebegitu gede, apalagi ucapan yang lebih dari itu, mencaci, memaki, menghina, wah, ya, semuanya diungkapin, ya, kosakata kebun binatang dan yang lainnya, redaksi kata yang merendahkan diulang-ulang, ya, kemudian sampai menyakiti. Nah, ini bagaimana? Baru mengatakan apa? Sofiyah kan pendek, Sofiyah kan kecil. Ini saja kata Nabi termasuk kategori ghibah. Yang kedua bisa merubah yang namanya apa? Air laut. Nah, bagaimana lebih dari itu? Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mewasiatkan kepada para wanita. Ya, Nabi SAW mewasiatkan kepada wanita untuk apa? Menjaga lisan. Nabi SAW bilang kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Apa menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka? Di antaranya adalah takfurun billah wa takfurna bil asyir, kufur kepada Allah dan kufur kepada suami. Tukfirna laknat, mudah lupa diri, mudah kufur nikmat. Nah, ya, ini yang perlu menjadi koreksi dari para wanita. Nah, sekalian rahmanallahu, ini poin yang selanjutnya. Meskipun ya berkaitan dengan lisan ini sama, baik laki-laki atau perempuan sama-sama berusaha untuk menjaga lisan. Adapun laki-laki, maka Nabi SAW menyebutkan, ya, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Ya, tidaklah seorang laki-laki sejati itu yang banyak melaknat, ya, walal la'an walal ta'an, bukan orang yang kalau berucap itu mengucap kata-kata yang nyelakit, walal fahish, bukan yang ucapannya itu jorok, walal badi, dan juga bukan yang kosakatanya kasar. Nabi SAW dalam rumah tangganya terjadi ini itu dan segala macam, tapi tidak didapati dari Nabi SAW kemudian menghardik atau kemudian mencaci istri-istri beliau ketika istri-istri tersebut salah. Sampai pun Nabi pernah dibuat malu ketika para sahabatnya lagi ngumpul, makanannya dibanting sampai piringnya pecah. Sama siapa? Sama Aisyah. Tapi Nabi hanya menjawab dengan sederhana, laqad gharat ummuk, ibumu lagi cemburu. Sudah selesai. Habis itu bagaimana? Habis itu Nabi SAW bilang kepada Aisyah, kalau kamu minta maaf ya buat makanan yang serupa kepada istri yang tadi bikinin makanan. Nah, Assalamualaikum, ini diantaranya. Jadi poinnya adalah yaitu menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah yang ketiga,
mengingatkan tentang ketakwaan kalau orang punya salah. Jadi kalau orang punya salah itu di antara lafaz mengingatkannya adalah dengan menyebutkan ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ittaqillah. Dulu kalau di pondok, kalau ada santri melanggar aturan, melanggar tata tertib, ya, itu diingatkannya bagaimana? Ittaqillah antum, takwa kepada Allah, seperti itu. Itu kata ittaqillah, satu bermakna mengingatkan, yang kedua mendoakan agar orang itu ketika jatuh kepada kesalahan bisa, ya, meninggalkan kesalahan itu, syukur-syukur menjadi yang lebih baik. Bukan kemudian ketika jatuh kepada kesalahan dia disumpahin serapah dasar. Udah kalau udah dasar kan panjang tuh. Ini itu dan segala macam. Sekalian jangan seperti itu. Nah, ini yang juga yang dilakukan oleh Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril. In kunta taqiyya, ya, wahai manusia sosok yang datang kepadaku, ya, sesungguhnya kenapa engkau datang begini-begini? Takutlah kepada Allah jika seandainya engkau adalah orang yang bertakwa. Nah, dan ini sesuatu yang perlu dibiasakan, ya, ittaqillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memberikan wasiat apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Nah, jadi ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa yang bisa diambil faedah dari semua kisah ini? Di antara faedah yang bisa diambil dari semua kisah ini adalah bahwasanya setan itu tetap masih bisa keliaran di bulan Ramadan. Nah, Ustaz, bukannya di bulan Ramadan setan dibelenggu? Iya, itu setan kelas kakap. Kalau setan kelas, ya kelas cereknya, ya kelas terbangnya, ya seperti itu masih bisa. Mana dalilnya menunjukkan tadi? Ya, beberapa sahabat tadi jalan terburu. Kemudian Nabi bilang apa? Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Setan itu berjalan di dalam tubuh manusia pada aliran darah, dan itu terjadi di hari i'tikaf. Dan itu terjadi di hari i'tikaf, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya berpotensi masih ada setan yang keluar, ya, setan yang kelas biasa. Baik. Kemudian yang kelima, faedah yang bisa kita ambil dari dari kisah Sofia ini adalah dianjurkan bagi seseorang untuk menutup pintu fitnah. Ya, untuk menutup pintu fitnah artinya mengklarifikasi. Karena kalau Nabi nggak mengklarifikasi, ini Sofia itu orang yang lewat bisa berpikiran apa? Macam-macam. Ya, bisa berpikiran macam-macam. Misal ketika jamaah sholat selesai, nah, kemudian ada yang lewat di depan masjid pakai motor. Oh, baru selesai ya? Iya. Jadi dia ngomong, tadi di sana udah selesai duluan. Nah, kenapa ucapan itu diucapkan? Agar tidak ada sentimen ini orang gak ikut sholat jamaah nih. Nah, kebetulan dia mungkin habis pulang dari kerja atau dari tempat yang lain, sholatnya enggak di situ. Sholatnya enggak di sini, tetapi sholatnya di tempat yang lain. Ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya, ya, misalnya ketika seorang itu berada di mana, Pak? Ya, di tempat yang kira-kiranya kurang pas, ya. Ya, misalnya jam berapa? Ya, jam jam 12 malam. 12 malam di depan toko. Ya, di depan toko yang 24 jam tuh, Pak, ya, kan ada toko 24 jam. Dan terkadang mungkin pelayannya perempuan seperti itu. Nah, kadang kan orang pikirannya kalau ngidul, ya, seperti itu. Nah, kemudian pasar sama temennya, iya nih,
di rumah lagi kehabisan mie. Nah, itu nggak ada angin, nggak ada apa, memberikan informasi. Karena kalau nggak diberikan informasi itu berpotensi orang berpikir apa? Macam-macam. Nah, ini. Jadi Nabi SAW ketika ngelihat gerak-gerik sahabatnya kok aneh, Nabi langsung klarifikasi, ini Sofia, supaya nggak berpikir apa? Iya, supaya nggak berpikir macam-macam dan Nabi tidak disuuzonkan. Artinya diperbolehkan seorang itu memberikan keterangan lebih dulu tanpa diminta, khawatir kalau diem nanti malah disuuzonkan. Nah, setelah ini di antaranya. Nah, kemudian apa di antara faedah yang bisa diambil dari kisah kisah Sofia, bahwasanya beliau adalah di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kuat dalam berzikir, ya, yang kuat dalam berzikir. Dan kita pernah sampaikan ayat waj'alu buyutakum qiblah, jadikan rumah-rumah kita itu kiblat, ya, jadikan rumah itu kiblat. Kenapa? Karena Nabi ibadah di rumahnya itu lebih kuat dibanding ibadahnya di luar. Kalau ibadah di luarnya kelihatan mata kuatnya, ternyata kalau di dalam rumah itu lebih ekstra. Ini pertama. Kemudian yang kedua, istri-istri Nabi seperti siapa namanya? Hafsah, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Kemudian yang selanjutnya Zainab bintu Jahash, sampai bikin apa Pak? Bikin tali, ya, di satu masjid dengan masjid, satu tiang dengan tiang yang lain dibikin tali. Kalau misalnya kecapean, beliau bersandar. Kemudian selanjutnya Maimunah, ya, Maimunah semenjak dengar hadis 12 rakaat rawatib itu pahalanya bagaimana? Dibangunkan istana di surga. Semenjak saat itu sampai meriwayatkan hadisnya itu nggak pernah putus yang namanya 12 rakaat sehari semalam, ya. Kemudian selanjutnya istri beliau yang lain zikir dari ba'da subuh sampai kemudian menjelang sholat zuhur. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi waja'alu buyutakum qiblah, jadikan rumah itu kiblat, jadikan porsi ibadah di dalam rumah itu lebih banyak dibanding porsi ibadah kita di masjid. Di masjid tempat ibadah betul, masjid menunaikan kewajiban betul, tapi jangan lupa di dalam rumahnya tetap harus ada porsinya. Di antaranya apa? Membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, yaitu adalah anjuran untuk apa namanya? Membaca Al-Quran di rumah. Ya, man qara'a surat Al-Baqarah, iqra'ul Quran, ya, bacalah Al-Quran, ya, terutama apa? Surat Al-Baqarah. Nah, Assalamualaikum, ini beberapa poin yang berkaitan dengan istri Nabi, siapa namanya? Sofiyah bintu Huyai, ya, Sofiyah bintu Huyai, yang awalnya beliau memiliki circle Yahudi, kemudian setelah itu beliau pun masuk Islam, dan kemudian baik keislamannya dan termasuk di antara istri-istri Nabi yang ahli zikir. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan secara singkat tentang Sofiyah bintu Huyai. Nah, Allahu a'lam bishawab.